Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Mucaliansyah dari kelas P1A Pendidikan Matematika. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bangun datar segitiga dengan menggunakan model pembelajaran peta konsep. Dan saya di sini dibantu oleh aplikasi, yaitu aplikasi Simple Mind. Simple Mind adalah aplikasi untuk membuat peta konsep ataupun mind mapping, dan aplikasi ini sangat rekomendasi karena di Android pun ada dan di Windows pun ada. Nah, aplikasi ini sangat mudah digunakan dan sangat banyak fitur juga. Baik, langsung saja. Nah, jadi di sini saya ada segitiga. Jadi di segitiga itu ada apa? Nah, di segitiga itu ada pengertian, ada jenis-jenis, dan ada rumus segitiga. Baik, yang pertama kita buka dulu pengertian. Nah, pengertian segitiga adalah segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian untuk alas dari segitiga adalah satu dari sisi suatu bangun segitiga. Lalu untuk tingginya adalah garis yang berbentuk tegak lurus dengan sisi alas dan melewati titik sudut yang saling berhadapan dengan sisi alas. Nah, dari pengertian segitiga ini ada jenis-jenis segitiga, di mana jenis-jenis segitiga itu ada segitiga berdasarkan panjang sisi, segitiga berdasarkan besar sudut, segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Nah, baik, kita langsung saja ke segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, segitiga berdasarkan panjang sisi ada tiga, di mana satu segitiga sembarang, dua segitiga sama kaki, dan ketiga adalah segitiga sama sisi. Nah, untuk segitiga sembarang adalah segitiga yang memiliki sisi yang berbeda atau tidak sama panjang. Nah, untuk segitiga sembarang ini ada contohnya, yaitu seperti ini. Jadi ketiga sisi ini tidak memiliki sisi yang sama panjangnya. Lalu ada segitiga sama kaki, di mana segitiga sama kaki yaitu segitiga ini memiliki kaki atau dua sisi yang sama. Kita lihat saja contohnya. Nah, seperti ini. Jadi si panjang sisi B dan si panjang sisi A itu memiliki sisi yang sama. Nah, untuk segitiga sama sisi kita lihat, nah segitiga ini memiliki panjang sisi yang sama. Begitupun contohnya, kita geser. Nah, di mana contohnya itu A, B, dan C itu panjang sisinya sama. Lalu ada segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, di mana segitiga berdasarkan besar sudutnya terbagi menjadi tiga. Segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar sudut 90 derajat. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi si sudut A ini memiliki sudut dengan besar 90 derajat. Nah, untuk segitiga berdasarkan segitiga tumpul, yaitu adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi sudut C-nya memiliki sudut yang lebih dari 90 derajat. Lalu untuk segitiga lancip adalah segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Kita lihat saja contohnya. Nah, seperti ini. Jadi sudut A, B, dan C tidak
kurang dari 90 derajat. Nah, jadi untuk besaran sudut itu kita bisa menggunakan tangan. Nah, ketika seperti ini, nah itu adalah 90 derajat. Dan ketika seperti ini adalah segitiga tumpul atau lebih dari 90 derajat. Dan ketika seperti ini adalah segitiga lancip kurang dari 90 derajat. Nah, adapun segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Kita lihat, nah ada dua, segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga tumpul sama kaki. Nah, untuk segitiga siku-siku sama kaki, yaitu segitiga ini memiliki sudut 90 derajat dan dua sisi yang sama panjang. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, nah panjang sisi A dan sisi B-nya itu sama gitu. Dan sudut A-nya juga 90 derajat. Lalu untuk segitiga tumpul sama kaki adalah segitiga ini salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul dan memiliki sudut sisi yang sama. Kita lihat contohnya, nah seperti ini, di mana sudut C itu adalah lebih dari 90 derajat dan panjang A dan panjang B adalah sama panjang. Lalu ada rumus segitiga. Rumus segitiga di sini ada rumus keliling dan rumus luas. Di mana rumus keliling adalah sisi tambah sisi tambah sisi dan rumus luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Mungkin cukup sekian yang bisa dijelaskan. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini, nah kita tinggal klik saja jika ingin menambahkan. Nah, tinggal kita tarik saja ke sini ketika di sini sudah mulai sempit. Misalnya kita tulis fungsi di sini, tarik sini, lalu kita tulis fungsi segitiga. Misalnya seperti ini. Lalu ketika ingin menambahkan lagi, kita tambah lagi, klik tambah di sini. Nah, seperti itu. Dan ini bisa digeser-geser ya. Misalnya tuh seperti ini ketika udah mulai besar dan bisa di save juga berbentuk PDF ataupun berbentuk PNG atau JPG. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga dengan pembelajaran menggunakan model peta konsep ini, kalian akan lebih ingat dan tujuan adanya model pembelajaran peta konsep ini adalah untuk lebih mengingat lebih mengingat materi, karena siswa akan lebih paham dan akan lebih rajin ketika disuruh menulis dan bahkan bisa menimbulkan sifat kreatif ketika siswa itu ingin mereka-reka dan daya ingat. Seperti itulah yang akan selalu diingat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.